Hello everyone, my name is Renata Hutasoid with NPM number 2341101. In this video, I will explain what human resource management is industrial psychology. And this video will be divided into two parts. So, don't forget to watch all the videos so you understand. Definisi dan ruang lingkup psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri dan organisasi atau sering disebut sebagai PIO bukanlah sekedar aplikasi ilmu psikologi biasa, teman-teman, melainkan sebuah studi ilmiah yang mendalam mengenai perilaku manusia dalam konteks tempat kerja. Nah, teman-teman, disiplin ini berdiri di atas dua pilar utama yang menjadi tujuan akhirnya. Yang pertama adalah peningkatan kinerja karyawan. Apa sih fokusnya? Fokusnya adalah pada efisiensi, produktivitas, dan output kerja. Yang kedua adalah kesejahteraan karyawan. Fokusnya apa? Fokusnya adalah pada kesehatan mental, kepuasan hidup, dan kebahagiaan psikologi individu di tempat kerja. Nah, teman-teman, dalam konteks manajemen sumber daya manusia atau MSDM atau Human Resource Management Psikologi, ilmu ini mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologi dengan sistem manajemen dan organisasi, yang artinya pengelolaan manusia tidak lagi dilakukan secara mekanistik atau secara mekanisme seperti mengelola mesin, teman-teman, tetapi menggunakan pendekatan humanistik yang memahami dinamika psikologi pada manusia. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu paradigma pengambilan keputusan berbasis bukti. Salah satu poin paling kritis dalam psikologi human resource management modern adalah pergeseran cara pengambilan keputusan. Psikologi human resource management menekankan pada evidence-based human research decision making. Dalam praktik tradisional, keputusan sering diambil berdasarkan intuisi atau firasat seorang manajer atau tradisi lama, teman-teman. Namun, psikologi mengajarkan bahwa intuisi manusia rentan bias. Oleh karena itu, teman-teman, setiap kebijakan mulai dari siapa yang dipecat, lalu siapa yang dipromosikan, hingga berapa gaji yang layak untuk diberikan kepada karyawan, itu semua harus didasarkan pada data empiris dan bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan akurasinya. Lanjut kepada materi berikutnya, yaitu manusia sebagai aset strategis organisasi. Teman-teman, yang akan pertama kita bahas pada slide ini adalah tentang transformasi pandangan dari buruh menjadi aset. Nah, konsep fundamental yang harus dipahami mahasiswa adalah bahwa karyawan tidak boleh lagi dipandang sebagai tenaga kerja, atau hanya kita pandang seolah-olah dia bekerja untuk kita, atau alat produksi semata-mata pada perusahaan kita, teman-teman. Dalam perspektif psikologi organisasi, karyawan adalah sebuah aset strategis organisasi. Mengapa disebut aset strategis? Karena keunggulan kompetitif sebuah perusahaan di era modern saat ini tidak lagi bersumber pada mesin atau modal uang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, melainkan berasal dari modal manusia atau human capital yang berkualitas tinggi. Mesin bisa dibeli, teknologi bisa ditiru, tetapi kualitas psikologis manusia di dalamnya sulit diduplikat oleh pesaing. Dan hal inilah yang bisa menjadi ciri khas pada sebuah perusahaan tersebut. Yang kedua adalah dimensi psikologis manusia.
Manusia adalah entitas yang sangat-sangat kompleks. Perilaku manusia di tempat kerja tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh interaksi dinamis dari 4 elemen internal. Apa saja sih 4 elemen itu? Yang pertama adalah kognisi. Kognisi ini adalah cara karyawan memproses informasi, berpikir logis, dan memecahkan sebuah masalah. Lalu, yang kedua adalah emosi. Emosi ini adalah mengenai perasaan, suasana hati atau mood, dan kecerdasan emosional yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang ketiga adalah motivasi. Isi dari motivasi ini adalah sebuah dorongan internal yang menjadi bahan bakar bagi seorang untuk bertindak. Lalu yang terakhir adalah nilai-nilai atau values yang berisi prinsip moral dan etika yang dipegang teguh oleh individu. Jadi teman-teman, tugas utama psikologi Human Research Management adalah menyelaraskan tujuan organisasi atau profit atau target dengan kebutuhan manusiawi ini, dengan fokus pada keberlanjutan kinerja jangka panjang.